Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Ketua kelas pimpin berdoa. Oke, hari ini kita absen dulu ya. Siapa temannya hari ini yang udah masuk? Siapa? Zahra, Fi, Adit, Patan sama Zafier. Oke. Udah. Semuanya berarti hadir ya, masuk. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Oke. Hari ini kita belajar apa ini? Bahasa Indonesia. Nah, kita ulas dulu ya. Kita sudah belajar apa? Berita itu ada apa aja? Nah, ya. Sekarang kita masuk ke bab selanjutnya setelah berita ya. Nah, ya, tentang ayo berkirim surat. Nah, di sini siapa yang sudah pernah terima surat? Surat cinta? Ya, bisa surat desain bisa. Sis. Nah, biasanya tentang undangan rapat OSIS di sekolah. Tuh. Jadi itu nanti kita belajar tentang surat di sini. Nah, sebelum kita masuk ke surat, kita masuk ke tujuan pembelajaran dulu. Yang pertama di sini apa? Siswa mampu menjelaskan pengertian surat. Ya, baru ada siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri dan unsur dan mampu membedakan antara surat pribadi dan dinas berdasarkan tujuannya. Oke, kalian lihat dulu ini. Perhatikan, itu ada 2 surat. Nah, di sini ada surat, yang sebelah kiri ada surat dinas. Nah, yang sebelah kanan. Menurut kalian yang lebih seru itu surat pribadi apa surat dinas? Pribadi. Oke, karena apa? Apa? Ya, ditulis, tidak terlalu kaku ya. Oke. Nah, di sini ada 2 contoh dari surat pribadi sama surat dinas. Kalau surat pribadi ini tentang apa dia? Tentang Riana, dia menanyakan kabar ke temannya itu. Ya, Stella. Kalau surat dinas itu tentang apa? Ya, tentang undangan rapat koordinasi seminar pendidikan dari KKG di kota. Kita fokusnya ke sama surat pribadi. Ya, di sini ada surat resmi dinas atau surat tidak resmi itu ada pribadi. Kalau misalnya nih perbedaannya pengertian surat yang dibuat oleh lembaga atau instansi untuk keperluan pekerjaan atau kegiatan bersifat resmi. Jadi surat ini dikeluarkan misalnya dari sekolah untuk mengundang orang bersekolah untuk kegiatan rapat. Nah, itu dibuat dari sekolah. Terus bersifat resmi. Kalau misalnya surat tidak resmi itu misalnya surat yang ditulis seseorang untuk orang lain secara tidak resmi, biasanya untuk persahabatan atau keluarga. Nah, tadi kan Ibu sudah tanya kalau misalnya kalian pernah bikin surat elektronik itu bisa surat resmi, surat pribadi ya. Misalnya kalian mengirim surat ke sahabat atau ke keluarga. Kalau zaman dulu ya bikin surat, kalau sekarang bisa lewat WA atau email gitu. Ada yang di paling atas, dia biasanya nggak bisa untuk Dina, nggak bisa. Jadi misal nomor surat, nah itu biasanya ada untuk
Di sini nomor surat itu tidak sembarang keluar karena dia harus ada kodenya ya, jadi nggak bisa sembarang buat. Kalau tanggal, ayo tanggal biasanya apa? Hari. Ya, tanggal. Jadi fungsinya itu biar kita tahu kapan sih surat itu dibuat. Misalnya kalian buatnya hari ini tanggal berapa? 8. Nah, tanggal 8 April. Jadi nih, salam pembuka. Biasanya salam pembuka ada apa aja? Nah, assalamualaikum. Selamat pagi. Salam hormat. Salam hormat. Om Swastiastu bisa. Nah, terus paragraf pembuka ini yaitu pengantar sebelum masuk ke inti. Nah, biasanya berisi alasan surat ini ditulis. Baru selanjutnya ada paragraf. Nah, paragraf di sini yang paling penting loh ya. Terus alamat surat. Nah, tidak perlu alamat lengkap, cukup panggilannya alamat surat pakai nama. Misalnya kayak jadi formal karena ini pribadi. Salam pembuka sama, tapi dia lebih enjoy. Misalnya kayak apa kabar? Udah lama nih nggak ketemu, kayak gitu. Nggak perlu kayak assalamualaikum, selamat pagi, Om Swastiastu, itu nggak perlu karena dia santai, formal, gitu ya. Nah, sama kayak yang di unsur surat dinas. Itu maksud dari kamu mengirim surat. Biasanya kalau ngirim surat pribadi ke keluarga misalnya apa? 1, nanya kabar. Terus mau misalnya kirim ke teman, biasanya mau curhat kegiatannya hari-hari belakangan ini kegiatannya apa gitu ya. Oke. Terus terakhir ada salam penutup dan pengirim ya. Salam penutup sama pengirimnya. Oke, paham ya? Sudah? Oke. Nah, Ibu mau ajak main dulu deh bentar. Mau ngajak main bentar. Nah, di sini jadi nanti Ibu mau ucapin potong kata kalimat dari misalnya dari surat itu. Misalnya Ibu nih ngucapin nomor surat. Itu termasuk surat apa? Oke. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu apa? Iya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Oke. Yeay. Yang pas buat berita. Oke. Sekarang dengerin Ibu. Sekarang kumpul kelompoknya. Bisa kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Sekarang juga cepat. Nanti LKPD-nya ini kalian disuruh menghubungkan. Misalnya nomor 1 ini apa? Nah, ini misalnya nomor 1 Jakarta 10 Januari 2026 ini termasuk di nomor surat kah? Atau isi surat pribadi kah? Gitu ya. Berarti ada teks dari surat. Kalau bagian surat ya, disuruh. Tapi karena nanti bukan ini kalian acak-acakan, jadi mending kalian tulis di belakangnya aja. Tiap kelompok, oke? Turunkan, gak usah ditulis namanya, ya masuk aja, oke? Ada yang ditanyain? Semuanya kerja satu kelompok.
Iya nak, hidupkan. Hehehe. Yo. Udah semua kan? Oke, sekarang tiap kelompok perwakilan maju satu-satu. Yang dapat nomor 1. Nah, itu kan ada 5 kelompok. Nah, yang kelompok yang dapat nomor 1 itu presentasi di depan jawabannya. Oke, nomor 1 itu apa? 2, 3 sampai 10. Dah, ayo sekarang. Ayo Ulil, mulutnya Ulil. Nomor 1. Gak usah, nomor 1. Nomor 2. Ih, betul. Ya. Enam C, betul nggak? B. 7 A. 8 F. 9G. Betul. Oke. Nah, yes. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan kita sudah di APD, materi juga sudah. Apakah ada yang mau ditanyain? Nah, berarti kita bikin kesimpulan. Tadi yang maju kan, yang dapat berapa? Berarti nomor 5 kita buat kesimpulan dari materi. Ayo, apa aja yang dipelajarin di materi surat dinas sama surat pribadi. Ayo, dengar teman-teman, didengerin. Ya, lima-limanya harus ngomong di surat pribadi ini belajar apa. Jadi tahu apa? Cepet, ayo berdiri. Berdiri. Kok enggak? Cepet berdiri. Dengerin temannya. Ya, oke. Udah. Ya, Surat dinas ada 12 unsur. Ada 5 unsur. Ya, oke. Lagi. Apa? Nah, tadi belajar apa? Suratnya ada surat apa aja? Oke. Surat itu termasuk surat resmi, ya. Apa lagi? Ayo berdua apa? Cepet. Apa? Itu apa? Unsur, ya. Kalau unsur surat pribadi ada berapa? Nah, oke. Ya. 5. Oke. Tangan dulu buat temennya. Tadi kita belajar tentang
pribadi sama surat ya. Kalau misalnya surat pribadi berarti suratnya dibuat untuk ya, teman, ya sahabat. Kalau misalnya surat resmi ya buat undangan, KKG, rapat OSIS gitu ya. Ya, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyain lagi, berarti cukup ya materi tentang struktur sama ciri-ciri. Ya, oke, berarti besok kita lanjutan dari surat pribadi sama surat dinas. Sudah nggak ada yang bertanya lagi? Ya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf.